Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Siswa-siswi kelas 12. Hari ini kita masuk pada pelajaran PAI di pertemuan ke-13. Materi pada hari ini yaitu meraih kasih sayang Allah dengan ihsan. Langsung saja kita simak materi berikut ini. Yang pertama yaitu perintah bahwasanya kita harus berlaku ihsan. Ihsan menurut istilah yaitu kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Jika kamu tidak melihat, maka sesungguhnya Ia melihat kita. Jadi ihsan yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita melihatnya. Nah, jika kita sudah mampu membayangkan hal ini, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat perbuatan kita. Dengan kata lain, ihsan yaitu beribadah dengan ikhlas, baik berupa ibadah khusus seperti sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83, yaitu artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Nah, ihsan ini yaitu ada bagiannya. Yang pertama, ihsan kepada Allah. Ya, kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Kemudian beribadah dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita lakukan. Keadaan ini merupakan tingkatan ihsan yang paling tinggi karena ketika kita beribadah, kita seakan-akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hal ini merupakan tingkatan yang paling tinggi. Ya. Yang kedua yaitu beribadah dengan penuh keyakinan. Ya. Kondisi ini lebih rendah dari tingkatannya daripada tingkatan yang pertama karena sikap ihsannya didorong dari rasa diawasi dan takut akan hukuman. Kedua jenis ihsan inilah yang akan mengantarkan pelakunya kepada puncak keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama tadi beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Nah, ini lebih tinggi di atas daripada beribadah dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Jadi kan kalau kita sholat kadang takut akan ada hukuman. Nah, kita berarti di taraf yang mana? Kita berarti masih di taraf yang B. Beribadah dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Ya, ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalian bisa lihat ya, yang pertama itu ada ihsan kepada kedua orang tua, kepada kerabat karib, kepada anak yatim, fakir miskin, tetangga, kemudian tamu, kemudian karyawan, pekerja, kemudian sesama manusia, ihsan kepada binatang, dan yang terakhir ihsan kepada alam semesta. Penjelasannya ini ada, yaitu ihsan kepada orang tua, kemudian ihsan kepada kerabat karib, ya menjalin hubungan dengan baik kepada kerabat karib kita sendiri adalah bentuk ihsan kepada mereka, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Kemudian ini ihsan kepada anak yatim, ya berbuat baiklah kepada anak yatim dengan cara mendidiknya dan memelihara hak-haknya. Ya, ihsan kepada tetangga, kemudian ihsan kepada tamu, ihsan kepada karyawan atau pekerja, ihsan kepada sesama manusia, berbuat ihsan terhadap binatang juga. Ya, karena apa? Binatang juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ihsan kepada alam sekitar. Nah, jadi intinya ihsan ini yaitu kita dituntut berbuat baik kepada sesama makhluk Allah.
Ya, mulai dari orang tua sampai alam semesta ini. Kita harus merawatnya dan berupaya untuk menjaga apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hablum minan nas, hablum minallah. Itu juga berkaitan dengan ihsan, ya. Lantas bagaimana kita ihsan kepada alam sekitar? Ya, dengan kita meningkatkan kesadaran lingkungan, ya, tidak membuang sampah di sungai contohnya, dan banyak lagi hal-hal lain yang dapat kita lakukan. Jadi ihsan itu intinya berbuat baik kepada manusia. Itu tadi kalau ihsan kepada manusia, ya itu tadi. Jadi mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Kalian bisa lihat slide-slide penjelasannya. Tugasnya resumlah kembali pada pertemuan 13 ini, kemudian catat dan kirim pada link yang akan saya berikan. Mungkin hanya ini saja di pertemuan 13. Demikian untuk hari ini. Jangan lupa bersyukur hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.